Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita tua merawat gadis bisu yang dia temui di jalan, tapi diusir oleh putranya. Suatu hari, gadis itu mengatakan identitas aslinya, membuatnya terkejut. Bibi Li bekerja keras untuk membesarkan putranya, dan setelah putranya menikah, dia mengabdikan dirinya untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Namun pada hari itu Bibi Li mengambil seorang gadis bisu yang malang dan diusir dari rumah oleh putranya. Tanpa diduga, gadis bodoh itu tiba-tiba berbicara dan mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan Bibi Li. Bibi Li sudah menjadi janda ketika dia masih muda dan bekerja keras untuk membesarkan putranya hingga menikah. Bibi Li tinggal bersama putra dan menantunya. Putra dan menantunya sangat baik padanya. Nenek berpikir bahwa keluarga itu sangat harmonis. Bibi Li adalah orang yang baik dan bekerja keras. Meski sudah tua, dia masih bisa menggarap tanah pertanian, merawat hewan, dan juga membersihkan rumah. Pada hari ini, Bibi Li pergi ke pasar untuk berbelanja. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa anak yang lebih tua menggertak seorang gadis kecil. Bibi Li yang baik hati melangkah maju untuk bertanya. Tetapi anak-anak yang lebih besar lari berhamburan dan meninggalkan gadis itu sendirian. Di pinggir jalan, gadis itu hanya diam. Bibi Li merasa kasihan pada gadis kecil itu dan ingin mengetahui identitas gadis kecil itu, sehingga dia bisa mengantarkannya pulang. Bibi Li tidak berharap bahwa gadis kecil itu tidak akan menjawab bagaimanapun dia bertanya dan hanya menggelengkan kepalanya. Bibi Li hanya bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan orang-orang di dekatnya, tetapi tidak ada yang mengenal gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu tampaknya mempercayai Bibi Li. Dia bahkan memegang pakaian Bibi Li dan membuatnya merasa kasihan dan memutuskan untuk membawanya pulang. Setelah Bibi Li membawa pulang gadis itu, dia menemukan bahwa gadis kecil itu tidak dapat berbicara. Namun dia tidak membenci gadis itu karena ini, tetapi mengurus kehidupan sehari-harinya. Pada saat yang sama, Bibi Li juga meminta bantuan tetangga untuk mencari tahu orang tua gadis bisu itu. Di bawah perawatan Bibi Li, gadis bisu itu seringkali menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Segera putra Bibi Li memprotes ibunya dan meminta Bibi Li untuk membawa gadis itu pergi. Berpikir bahwa keluarga tidak dapat mendukung seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Bibi Li tidak tega melakukan hal itu dan bersikeras bahwa dia tidak akan mengusir gadis itu sampai orang tuanya ditemukan. Bibi Li dan putranya beberapa kali bertengkar hebat karena gadis itu. Karena marah, putranya bahkan menendang Bibi Li keluar rumah. Dengan membawa gadis bisu itu, Bibi Li tidak punya tempat untuk dituju. Jadi dia menemui penduduk desa untuk meminta bantuan. Penduduk desa mengantar Bibi Li di rumah tua yang kosong untuk sementara waktu tinggal di sana untuk membantu gadis bisu itu menemukan keluarganya. Setelah penduduk desa pergi, Bibi Li duduk di rumah tua dan menghela nafas dan berkata, "Gadis kecil itu tidak dapat berbicara. Bagaimana aku bisa membantunya menemukan keluarga? Bagaimana putraku bisa berubah pikiran dan mengusirku?" Mendengarkan Bibi Li mengeluh, gadis bisu itu tiba-tiba berbicara. Dia memberitahu Bibi Li namanya dan orang tuanya dan berkata, "Keluarga kami sangat kaya." Setelah itu gadis itu kembali diam dan menjadi bisu. Setelah mengetahui nama gadis itu dan orang tuanya, Bibi Li buru-buru mencari penduduk desa untuk membantunya menemukannya. Hanya seminggu kemudian, sepasang suami istri datang mengunjunginya. Ketika pasangan itu melihat gadis kecil itu menangis, mereka memanggil namanya. Tetapi gadis kecil itu tidak terlihat bahagia, yang membuat Bibi Li curiga pada pasangan itu. Mereka mengeluarkan kartu identitasnya untuk menunjukkan pada Bibi Li dan menunjukkan foto keluarga di dompetnya. Nenek percaya bahwa mereka adalah orang tua dari gadis itu. Tetapi mengapa anak itu tidak mengenali mereka? Ayah gadis itu berkata bahwa dia bekerja keras untuk karirnya dan sangat sibuk dan jarang pulang. Meskipun ibunya banyak menghabiskan waktu di rumah karena suaminya jarang pulang, dia selalu bertengkar dengan suaminya dan sering berbicara tentang kata cerai.
Saat itu putrinya telah hilang dan pasangan itu pergi ke sekolah untuk mencari tahu kondisinya. Guru mengatakan pada mereka bahwa putrinya sering memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa orang tuanya akan bercerai dan dia akan segera menjadi yatim piatu tanpa rumah. Setelah mendengar penjelasan gurunya, pasangan itu sangat menyesal dan mereka bertekad untuk berubah dan memberi putri mereka rumah yang hangat. Namun gadis kecil itu tetap menolak untuk mengikuti orang tuanya pulang dan berpegangan pada pakaian Bibili dan tidak mau melepaskannya. Bibili merasa sedih karena gadis kecil itu harus menanggung rasa sakit di usia yang begitu muda dan dengan sabar menghibur gadis kecil itu. Dalam keputusasaan, ayah gadis itu memohon kepada Bibili untuk pulang bersama mereka dan menjadi pengasuh penuh waktu untuk putrinya. Bibili yang baik hati itu melihat keinginan di mata gadis kecil itu dan menyetujui permintaan ayahnya. Tidak lama setelah Bibili tinggal di rumah gadis kecil itu, putranya datang dan meminta ibunya untuk pulang. Putranya meminta maaf kepada Bibili, mengatakan bahwa dia terlalu impulsif dan tidak toleran pada saat itu, dan meminta ibunya untuk memaafkannya. Mengingat fakta bahwa gadis kecil itu masih belum stabil secara emosional dan ayah gadis kecil itu masih sibuk dengan pekerjaan, Bibili menolak permintaan putranya dan tetap tinggal di rumah gadis kecil itu untuk beberapa waktu. Setelah gadis kecil itu stabil secara emosional dan menjadi ceria lagi, Bibili pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, ayah gadis kecil itu selain memberi uang pada Bibili juga menjadikannya sebagai ibu baptisnya dan menyuruh Bibili untuk menghubunginya kapan saja dia perlu. Sejak itu, keluarga gadis kecil itu dan Bibili menjadi seperti saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.